Perkenalkan, nama saya Margareta Yudiarti dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2023 011037 dari akuntansi B. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dan tugas saya pada pertemuan 15. Bagaimana sih hasil dari asesmen ZTZ ini dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan stakeholder. Lalu si prinsip GTZ ini juga yang manakah yang paling menjadi perhatian penting stakeholder. Nah, Assessment Good Corporate Governance ini merupakan penilaian atas sejauh mana perusahaan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Nah, hasil asesmen ZTZ ini dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan stakeholder melalui berikut ini. Nah, ini contohnya. Yang pertama, dengan meningkatkan reputasi dan kredibilitas perusahaan. Nah, perusahaan dengan sekretariat yang baik dipandang profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini meningkatkan citra positif di mata investor. Lalu, mitra bisnis, regulator, dan yang pastinya masyarakat. Lalu yang kedua, dengan menurunkan resiko bisnis dan resiko hukum. Penerapan ZTD ini menerapkan perusahaan membantu si perusahaan untuk mengelola resiko untuk mencegah kecurangan seperti fraud, konflik kepentingan, serta pelanggaran hukum. Nah, resiko yang lebih rendah dapat membuat perusahaan lebih stabil dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga, itu dengan menarik investor dan mempermudah akses pendanaan. Nah, si investor ini kan cenderung memilih perusahaan yang tata kelolanya baik, karena dianggap lebih aman dan menjanjikan dalam jangka panjang. Nah, ini berdampak pada peningkatan nilai saham dan nilai si perusahaannya. Lalu yang keempat, dengan meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan. Dari struktur pengawasan yang jelas, direksi dan komisarisnya, serta sistem pengendalian internal yang baik dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih efektif dan lebih efisien. Lalu yang kelima, dengan membangun kepercayaan stakeholder seperti karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat merasa lebih yakin bahwa perusahaan ini dikelola secara adil, etis, dan dapat bertanggung jawab. Nah, dari prinsip GCC ini yang paling penting dan menjadi perhatian penting stakeholder itu sebenarnya semuanya itu penting. Namun prinsip yang menjadi perhatian utama stakeholder ini merupakan transparansi. Nah, pastikan stakeholder ini sangat membutuhkan informasi yang terbuka, yang akurat, yang jelas, dan tepat waktu. Nah, terkait kinerja keuangan, kebijakan perusahaan, dan resiko keuangannya. Lalu, transparansi juga ini dapat mencegah manipulasi data dan praktik yang tidak etis. Investor dan kreditur sangat bergantung pada keterbukaan informasi untuk mengambil keputusannya. Lalu, selain itu juga, prinsip akuntabilitas juga sangat pentingnya, dari kejelasan fungsi peran dan tanggung jawab manajemen. Lalu dari responsibilitas juga sangat penting untuk kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu ada identifikasi pengelola perusahaan yang bebas dari benturan kepentingan, jadi bersifat ya, oke. Lalu ada kewajaran dan kesetaraan, perlakuan yang ada terhadap seluruh stakeholder. Lalu tantangan apa saja sih dalam melakukan asesmen studi ini, dan bagaimana untuk meningkatkan keakurat efektivitas asesmen tersebut. Mungkin untuk tantangannya dalam melakukan assessment good corporate governance ini, dalam praktiknya pelaksanaan assessment good corporate ini menghadapi berbagai tantangan pastinya. Salah satunya tantangannya yaitu keterbatasan kualitas dan transparansi data, karena tidak semua perusahaan memiliki dokumentasi kebijakan prosedur dan keputusan manajemen yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, terdapat subjektivitas dalam penilaian, terutama pada aspek budaya, etika efektivitas karyawan, dan kepemimpinan yang sulit diukur secara kuantitatif. Lalu tantangan lainnya itu resistensi dari manajemen dan atau dari karyawannya yang dapat menyebabkan informasi tidak disampaikan secara terbuka. Lalu kompleksitas struktur organisasi juga, khususnya pada perusahaan besar atau grup usaha, juga menyulitkan asesor dalam menilai konsistensi penerapan strategi ini di seluruh entitasnya.
Lalu di samping itu, perbedaan standar dan regulasi antar industri dan antar negara dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam kriteria penilaian. Mungkin sarannya untuk meningkatkan untuk akuratnya, bisa untuk menerapkan standar penilaian yang jelas dan terukur, mengacu pada pedoman yang diakui secara internasional seperti OECD, Principle of Corporate Governance. Penggunaan indikator kuantitatif dan kualitatif secara seimbang dapat mengurangi subjektivitas penilaian. Selain itu, melibatkan penilaian independen pada peningkatan objektivitas dan kredibilitas hasil asesmen. Perusahaan juga perlu memperkuat sistem dokumentasi dan pelaporan agar seluruh kebijakan yang praktis institusi ini dapat diverifikasi dengan mudah. Lalu, pemanfaatan teknologi dan data analisis juga dapat membantu meningkatkan konsistensi dan efisiensi penilaian. Terakhir, penting untuk menanamkan budaya keterbukaan dan komitmen manajemen di puncaknya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.